Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha ba'da amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, saudara semua yang Allah muliakan, di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali bahasan ilmu tasrif. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas. Cek apa saya nggak dengar suaranya Ustadz ya? Suara saya jelas nggak? Kalau saya jelas, Ustaz. Jelas. Dengar Ustaz. Jelas Ustaz. Oh, yang lain jelas ya? Ada jelas. Naam Ustaz. Oh ya, berarti saya khawatir saya yang kurang jelas. Baik, tadi Ustadz Jarwanto ya? Berarti dari situ Ustadz kurang jelas. Jelas, Ustaz. Jelas saya. Jelas. Oh iya, alhamdulillah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menghafal bersama-sama isim dhamir, kemudian fi'il madhi, fi'il mudhari, dan isim masdar dan isim fa'il. Untuk fi'il sulasi al-mujarrad. Fi'il yang kata kerja yang terdiri dari 3 huruf ya, semuanya. Turunan kata yang terdiri dari 3 huruf. Dan belum ada tambahan apapun. Nah, ini sebagai dasar turunan nanti menghafal bentuk-bentuk kata dalam tasrif ini dalam rangka nanti kebutuhannya untuk menerapkan ini ke dalam teks ya. Nah, dan kemarin sudah saya tugaskan asatidz semua mencari 3 kosakata setiap hari. Itu akan sangat membantu ya dalam membaca kitab. Ya, 3 kosakata itu hafalkan. Nah, kalau minggu yang lalu itu hanya cukup dengan mengumpulkan 3 kosakata saja, fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Nah, nanti mulai minggu depan atau kita bertemu lagi hari Kamis ya, insya Allah. Jadi tugas ini tetap akan terus selama mata kuliah ini berjalan. Setiap hari tulis 3 kosakata, tapi secara mandiri kemudian ditasrifkan. Jadi setiap memulai pelajaran nanti saya akan bertanya kepada beberapa asatidzah, ya sudah dapat apa kosakata yang baru di hari ini, ya. Begitu. Tapi sebelum saya akan tanya kosakatanya, kita coba murojaah bareng-bareng ya. Seperti yang saya sampaikan, ini pasti murojaah dari awal. Bareng-bareng dulu. Dhamir huwa huma hum. 1, 2, 3. Huma hum hiya huma hunna anta antuma antum ya. Lebih penting bukan hanya hafal mentasrifkan, tapi lebih penting itu adalah para asatidz semua sudah tepat dalam menerjemahkan. Itu ya yang lebih penting. Jadi sudah tepat menerjemahkan dia, kamu, mereka, kalian. Ini lebih penting. Begitu. Makanya ketika mentasrifkan saya sampaikan sambil bayangkan artinya. Ya. Harus sudah tergambar artinya ketika kita menyebutkan secara lisan tasrifnya, tapi artinya sudah di benak kita sudah tahu itu. Ya, fi'il madhi, fa'ala. Fa'ala. Ya, baik. Fa'alna. Fi'il mudhari, yaf'ilu. يفعلان يفعلون تفعلون تفعلون تفعلين تفعلان تفعلنا يفعلون Ya. Ya, si masdar, fa'lan.
Fa'lan. Fa'lan, fa'lain, fa'latin, Isim fa'il. Fa'ilun. Fa'ilu, fa'ilan, fa'ilu, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatun. fa'ilatani, fa'ilatun. Ya, baik, alhamdulillah. Ustaz, Pandu dapat mufrodat apa saja, Ustaz? Kosakata apa saja? Karena ini yang baru menurut Ana, Ustaz ya, Ustaz. Ya, boleh. Nah, bagus yang baru ya. Jangan yang lama-lama. Jadi Ana ini Ustaz, mulai kola Bagus, gak apa-apa. ditasrifkan Ustaz ya. Gak usah, gak apa-apa. Nanti. Tasrifkan itu secara mandiri aja nanti di rumah ya. Oh, na'am Ustaz. Terus? Karena ada kola, fahima, dakhola, qoro'a, khotoba, akala, Ya. syariba, khoroja, sami'a, jalasa. Jalasa, baik, alhamdulillah. Itu artinya dihafalkan kan? Nah, Ustaz. Nah, begitu ya. 3 saja setiap hari dihafalkan. Insyaallah Ustaz. Ya, nah. Insyaallah kan mudah kan ya. Nah. Insyaallah. Nah, nanti di rumah dari kata-kata itu tadi ya, fahima, jalasa, qoro'a. Nah, itu kemudian tasrifkan. Kecuali yang kola, karena kola itu memang kita pura-puranya belum mempelajarinya. Belum mempelajarinya karena memang itu nanti di fi'il mu'tal ya. Fi'il mu'tal itu 3 huruf yang salah satunya huruf ilat. Huruf ilat itu diantaranya adalah alif, waw, iya. Ya. Kalau ada salah satu huruf dari 3 huruf, kata dalam bahasa Arab alif, waw, atau ya, nah memang itu ada perubahan yang khusus yang berbeda dengan perubahan dengan huruf-huruf yang lain secara normal. Nah, untuk kolak. Nah, tapi yang sisanya, nah nanti kan mudah seperti jalasa, tasrifkan saja. Kita kan sudah belajar 4, berarti tasrifkan fi'il madi, fi'il mudhari, isim masdar, dan isim fa'il. Misalnya akhoda tadi. Akhoda tasrifkan fi'il madinya. Di rumah ya secara mandiri ya. Jadi 3 tapi tasrifkan. Terus yang fi'il mudharinya ya'khudhu. Nah, itu pun perhatikan fi'il mudharinya kan tidak sembarangan. Ada yaf'ilu, ada yaf'alu, ada yaf'ulu. Ya'khudhu, ya'khudani, ya'khuduna, ta'khudhu, ta'khudani, ya'khudna. Tasrifkan terus. Kemudian si masdar juga sampai sim fa'il. Akhidun, akhidani, akhiduna, akhidatun, akhidatani, akhidatun. Nah, itu. Setelah mentasrifkan secara mandiri di rumah, satin semua, kemudian latih cara menerjemahkan satu saja dari salah satu bentuk tasrif itu. Misalnya, apa ya artinya akhiduna? Oh, akhoda mengambil, akhiduna banyak laki-laki mengambil. Nah, begitu. Karena tadi saya sampaikan, yang penting jangan hafalannya, hafalan bisa mentasrifkan. Yang penting itu bisa menerjemahkan dengan tepat. Karena kalau sudah bisa menerjemahkan dengan tepat, berarti ya hafalannya sudah bagus. Ya. Baik, kita lanjutkan. Setengah jam pertama ini kita akan menghafal kembali bentuk ismul maf'ul. Ya. Untuk urutan yang kita hafalkan memang mungkin tidak semua yang pernah belajar ya amtilah tasrifiyah itu. Ini mungkin untuk urutan ini agak berbeda. Nah, tapi ya esensinya sama saja, cuman paling ada urutan-urutan yang agak berbeda saja. Apa ismul maf'ul itu? Isim yang menunjukkan makna orang yang terkena pekerjaan. Atau juga bermakna pasif. Cara menerjemahkannya, kalau isim fa'il itu aktif, yang seperti tadi, akhoda mengambil, fahima memahami, akhidun orang yang mengambil, fahimun orang yang memahami. Kalau isim fa'il yang tapi kalau isim maf'ul ini yang di pasif ya. Jadi tidak aktif tapi pasif di. Contoh
Mansurun. Nasoro menolong. Mansurun yang ditolong. Nah, terjemahnya makanya yang gunakan di pasif ya. Qoro'a membaca berarti makru'un apa? Ya, yang dibaca. Makru. Ya. Nanti kan objeknya bisa orang, bisa benda, bisa apa. Tergantung kosakatanya ya. Tapi memang untuk cara menerjemahkan, karena ini pun sama nanti seperti isim fa'il, ada gendernya, ada laki-laki, ada perempuannya, ada 1, 2 banyaknya. Kotofa memetik, maktufun berarti Dipetik. Nah, begitu cara menerjemahkan ismul maf'ul. Jadi sederhananya ismul maf'ul itu apa? Pokoknya cara menerjemahkannya pasif, yang di begitu. Yang terkena pekerjaan atau bermakna pasif. Nah, ini bentuk-bentuknya yang akan kita hafalkan langsung sekaligus. Ada 6 sama seperti isim fa'il. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Baik, ikuti satu semua. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Ya, baik. Nah, cara menerjemahkannya sama seperti isim fa'il, tapi hanya bedanya tadi ini pasif. Contoh, maf'ulun. Fa'ala itu berbuat, ya, berarti yang diperbuat. Nasoro menolong, mansurun yang ditolong. Nah, cara menerjemahkannya berarti mansurun 1 laki-laki yang ditolong. Itu. Mansuroni 2 laki-laki yang ditolong. Ya. Mansuruna banyak laki-laki yang ditolong. Jadi 3 jajar pertama itu untuk laki-laki. 1, 2 banyak. Kemudian 3 jajar kedua untuk perempuan. Mansurotun 1 perempuan yang ditolong. Mansurotani 2 perempuan yang ditolong. Mansurotun banyak perempuan yang ditolong. Nah, jadi untuk isim maf'ul ingat saja. 1, 2 banyak laki-laki, 1, 2 banyak perempuan. Tinggal apa artinya kosakata itu? Mufrodatnya. Kalau nasoro berarti menolong, berarti kalau maf'ul pasif yang ditolong. Ya. Nah, itu cara menerjemahkannya. Apa artinya mansurotani? 2 perempuan yang ditolong. Mansuruna. Banyak perempuan yang ditolong. Perempuan yang ditolong. Ya, mansuroni. 2 laki-laki yang ditolong. Ya, kita ganti katanya misalnya fahima. Fahima memahami. Berarti isim maf'ulnya apa? Maf'ul. Mafhumun. Apa artinya? Mafhumuna. Banyak laki-laki yang ditolong. Laki-laki Kok masih ditolong terus? dipahami. Yang paham. Nah, dipahami. Kemudian mafhumatun. Banyak perempuan yang Ya. Coba sekarang kata akhoza, mengambil. Akhoza. Ma'khudhani apa artinya? Laki-laki Diambil. Betul. Ma'khudhatun. banyak perempuan yang diambil. Banyak perempuan yang diambil. Ya.
Ini Iya, pikirannya jangan perempuan wanita. Maksudnya karena nanti kalau dalam teks itu bisa jadi ma'khuzatun itu yang diambil itu apa? Ya benda-benda, kebetulan benda-benda secara gender dia muannas. Yang diambilnya apa? Misalnya mim sahatun penghapus. Kan gitu. Mim sahatun kan muannas. Ya, maksudnya tidak selalu konteksnya manusia. Karena nanti kan bahasa Arab ini uniknya di sini, semua kata ada gendernya. Baik. Nah, alhamdulillah. Sekarang hafalkan ini dulu ya. Saat ini semua, kalau yang ingin melihat bentuknya di kitab Tasrif Hasan, udah ada yang punya ini? Sudah, Ustaz. belum datang, Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Di halaman 42, 43, itu bentuk semuanya yang saya tuliskan ada di situ. Ya, ada bentuk tasrif fi'il madhi, fi'il mudhari, sim masdar, sim fa'il sampai sim maf'ul 42, 43. Boleh dilihat ya. Nah, di situ. Jadi kalau pusing menghafalkannya lewat laptop kan, ini radiasi, lewat buku gak apa-apa. Ya. Silakan hafalkan dulu. Berapa menit ya? Cukuplah 3 menit. Hafalkan. Silakan. Cukup ya. Jadi prinsipnya semakin banyak mengulang maka akan semakin kuat hafalannya. Kecuali asatidzah yang memang sudah lama menghafal ya, insya Allah untuk menghafal isim maf'ul, fi'il madhi, fi'il mudhari dan bentuk-bentuk yang lainnya pasti sangat mudah. Itu tidak jadi masalah. Tapi yang belum menghafal maka semakin banyak diulang maka itu pasti akan semakin kuat hafalannya insya Allah. Baik, alhamdulillah tidak semua ya. Sudah kita mempelajari domir, fi'il madhi, fi'il mudhari, sim masdar, sim fa'il, sim maf'ul. 6 itu bentuk akan terus diulang-ulang. Ya. Coba
Ustadz, saya ingin coba ini panggil yang off cam. Yang off cam, Ustadz Aji Mahfudin. Hadir Ustadz. Nah, Ustaz hadir. Nah, dari mana ini Ustadz? Asal? Di Bekasi ya, Ustaz. Oh, ya, alhamdulillah. Ya. Silakan Ustadz, isi maf'ul. Iya, Ustaz. Tutup. Dibuka nih. Sebentar, Ustaz. Sebentar. Ya, boleh silakan. Gak apa-apa Ustadz, kalau repot gak apa-apa. Ya, agak repot, Ustaz. Iya, gak apa-apa, silakan. Isi maf'ul ya, Ustaz. Mm-mm. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Ya, baik, alhamdulillah. Coba mansurun. Mansurun, mansurani, mansuruna, mansuratun, mansuratani, mansuratun. Apa artinya mansurotani? Mansuratani, 2 orang perempuan yang ditolong. Ya, sebelumnya pernah menghafal sorof belum, Ustaz? Ya, sedang juga, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Bagus, Ustaz. Iya. Ya. Baik, bagus ya. Jadi jangan hanya mengandalkan di satu tempat. Itu akan lebih mempercepat dan memperkuat pemahaman. Iya, Ustaz, ya. Ya. Baik, alhamdulillah. Syukran Ustaz Aji Mahfudi. Apaan, Ustaz? Ya. Yang off cam, yang merasa memang agak ada uzur ya dan sulit di off cam, nggak apa-apa, saya maklum. Asal memang mengikuti saja pembelajaran ya. Saya khawatirnya yang off cam ini sambil rebahan dan itu. Ya, kecuali kalau sakit nggak apa-apa, sakit dimaklumi ya, kan itu ya, yang off cam nggak apa-apa. Kalau ada berhalangan nggak apa-apa. Baik. Atau misalnya off cam karena mau sambil ngemil minum, saya izinkan boleh ya. Kalau di kelas saya, kalau di kelas asatidz yang lain minta izin dulu. Kalau di kelas saya misalnya sambil karena Ustaz takut saya ngantuk nih sambil ngopi singkom, maka gak apa-apa, silakan ya. Tapi kalau rebahan jangan lah. Kalau sengaja rebahan itu gak berkah ilmunya nanti. Karena kan kalau offline kita yang lainnya semua duduk, yang satu malah rebahan di pinggir, kan itu gak enak gitu. Kalau lagi di kelas tatap muka kan enak ya, gak bagus, kurang beradab. Baik, kemudian Ustadz, saya panggil lagi nih yang off cam nih. Ustadz Rahmat. Ustadz Rahmat hadir, Ustadz. Oh, ke toilet mungkin husnudon ini. Semoga bukan ketiduran, enggak, insya Allah. Ustadz Abdullah Azam. Hadir Ustadz, jadi hadir. Hadir Ustaz. Hadir, alhamdulillah. Tafadhol Ustadz, isim maf'ul. Ya. Bismillah. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Wah, ini udah pernah menghafalkan ini sebelumnya. Apa artinya maf'ulani? Maf'ulani, 2 laki-laki yang ditolong. Ya. Kemudian kalau mansurun coba tasdidkan. Mausurun, mausurat, ni, mausuruna, mausuratun, mausuratani, mausuratun. Iya, baik, alhamdulillah. Apa artinya mansuruna? Mansuruna. Mausuruna. Apa artinya? Banyak laki-laki. Mausuruna artinya apa ya? Nasoro menolong. Kalau isim maf'ulnya apa jadi? Banyak laki-laki yang ditolong. Iya, banyak laki-laki yang ditolong. Yang sebelum-sebelumnya terus merojah ya, Ustaz Abdullah. Iya. Ya, karena nanti di akhir itu semua akan dites semua dari awal sampai akhir, ya. Begitu. Baik. Sekarang tidak semua
Ini kita coba latihan ya. Ini penerapannya dalam Al-Quran. Baik. Nah, coba dari kata-kata ini yang bergambar merah, yang berwarna merah, kafaru, yu'minuna, khotama, samai, ghafir, qabil, syadid, yahmiluna, wasi'ta. Tebak ini fi'il madhi, fi'il mudhari, isim masdar, isim fa'il atau isim maf'ul. Bareng-bareng aja lah. Bareng-bareng. Pertama, kafaru ini apa ini? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Domirnya apa? Domir apa kira-kira? Domirnya hum. Ya, domir hum. Ruhum. Ya. Kebetulan ini bersambung ada wawu. Nah, domirnya itu wawunya. Ya, domir semakna dengan hum. Berarti kalau kafaru cara menerjemahkannya gimana? Mereka telah kafir. Mereka banyak laki-laki. Banyak laki-laki telah kafir. Ya, pakai telah ya karena ini fi'il telah kafir. Yuk minuna isim fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Ya meskipun sebenarnya ini belum kita pelajari bentuknya, tapi secara refleks asatidzah semua pasti sudah paham. Ini domir apa ini? Sama yuk minuna. Berarti cara menerjemahkannya gimana? Orang-orang yang banyak pakai domirnya, pakai domir. Mereka banyak laki-laki sedang kafir. sedang kafir. Sedang beriman. Iya. Kok jadi sedang kafir? Ya, la yu'minun. Kalau la yu'minun ya berarti tidak beriman ya kafir. Kalau pakai la. Khotama. Fi'il madhi. Samai. Masdar. Ya, ini masdar ya. Saya sudah sampaikan untuk bentuk masdar itu tergantung kamusnya. Ya, tergantung orang Arabnya. Ghafir. Fa'il. Ghafaro artinya apa? Mengampuni. Berarti Ghafir kalau cara menerjemahkannya gimana? Orang yang mengampuni. Satu orang yang diampuni. Satu orang mengampuni. Ya, qabil. Isim fa'il sama. Qabil artinya apa? Menerima, Ustaz. Ya, menerima. Berarti qabil orang yang Menerima. Atau orang yang menerima. Ini konteksnya Allah. Allah itu ghafir dan diwaqaf. Allah itu mengampuni dosa dan menerima tobat. Kalau masih latihan cara menerjemahkan, nggak apa-apa kan kita sedang melatihannya. Ini satu laki-laki. Ya. Kemudian syadid. Isim fa'il sama. Ini isim fa'il kalau fi'il madhinya fa'ula. Kalau fi'il madhinya fa'ula, maka isim fa'ilnya kebanyakan bentuknya fa'ilun, syadidun, fa'ilun, syadidun. Nah, yahmiluna. Fi'il mudhari. Domir apa? Sama. Hamala artinya apa? Membawa. Berarti hamala membawa. Yahmiluna. Mereka sedang membawa. Ya, mereka banyak laki-laki membawa. Wasi'ta. Simfil. Fi'il madhi. Berarti domir huwanya apa? Ini domir apa ini? Kira domir huwanya? Wasi. Ya, wasi'a. Domir huwanya kan wasi'a. Jadi terkadang fa'ala bisa fa'ila bisa fa'ula.
boleh fa'ala seperti jalasa, akhoda, boleh fa'ila seperti wasi'a, fahima, ya, qobila. Nah, itu. Kemudian udah beres. Wasi'ta. Domir anta. Nah, seperti itu ya. Itu prakteknya. Baik. Nah, itu sampai isim maf'ul. Ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Untuk kosakatanya, kalau yang sudah punya buku tasrifnya ini, jadi supaya agak pusing, nanti lihat saja ya di buku ini di halaman 46-nya. Ada kan tuh kosakatanya? Siapa yang udah punya, Ustaz? Nah, lihat di halaman 46 itu ada kan? Buka halaman 46 coba. Ya. Ada? Ada. Nah, jadi supaya tidak pusing cari kamus. Nah, di situ ada kasaro, itu artinya pecahkan. Itu Arab Melayu ya. Ya. Gosala, goslan, cuci. Cuci. Kotofa, fetik. Pintu. Petik. Ya. Hamala, angkat. Kalau ada ain titik 3 berarti itu angkat. Jalasa, duduk. Iya. Gofaro, tuh ada ain. Mengampuni. Nah, itu saja seperti itu. Jadi kosakatanya gak sulit kan, cuma 3, kemudian tasrifkan. Nah, sekarang karena sudah belajar isim maf'ul, secara mandiri di rumah tasrifkan sampai isim maf'ul. Ya. Jadi 3 kosakata tulis, hafalkan, kemudian tasrifkan sampai isim maf'ul 3 kosakata itu. Dah. Setiap hari seperti itu saja insyaallah nanti lancar ya. Baik. Kemudian kita masuk ke fi'il amar sekarang, ini terakhir. Tadi isim maf'ul, sekarang fi'il amar. Fi'il amar itu kata kerja yang menunjukkan perintah. Sebenarnya memang fi'il amar itu asalnya fi'il mudhari. Makanya secara waktu dia menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Itu fi'il mudhari asalnya. Karena memerintah ke masa lalu ya gimana? Ijlis anta. Duduk kamu kapan? Minggu yang lalu kan minggu lalu. Tapi kalau nyuruh ya biasanya nyuruhnya kan buat untuk sekarang atau yang akan datang. Karena memang asalnya fi'il amar ini asalnya fi'il mudhari. Ijlis itu dari kata tajlisu. Jalasa duduk, ijlis cara menerjemahkannya karena ini bentuknya al-amr, perintah, ijlis duduklah. Nasoro menolong, unsur menolonglah. Tolonglah. Ya, tolonglah. Qara'a membaca, iqra Bacalah. baca. Qatafa memetik, iktif Petiklah. Nah, untuk fi'il amar berarti menunjukkan perintah. Nah, ini bentuknya sama hanya 6. Nah, ini langsung hafal. Jadi nanti hari Kamis saya tidak semua menambah 2 ya, isim maf'ul dan fi'il amar harus sudah hafal. Ini katanya. Ikuti ya semuanya ya. If'il, if'ila, if'ilu. If'il, if'ila, if'ilu. If'ili, if'ila, if'ilna. Nah, cara menerjemahkannya untuk fi'il amar, karena ini fi'il, maka dia ada domirnya tidak seperti isim fa'il dan isim maf'ul. Tidak ada makna domir di dalamnya kalau isim fa'il dan isim maf'ul. Tapi kalau fi'il amar itu ada makna domir. Tapi domirnya domir mukhotob. Nah, yang pertemuan yang lalu saya sudah jelaskan. Kalau domir mukhotob itu dari mana ke mana? Dari anta sampai antuna. Dari anta sampai antuna. Jadi domirnya hanya dari anta sampai antuna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Untuk fi'il amr itu hanya domir itu. Maka cara menerjemahkannya tidak ada dia, mereka, tidak ada saya, kami, tapi yang ada hanya kamu atau kalian. Karena anta sampai antuna. Contoh, if'il.
Nah, cara menerjemahkannya untuk fi'il amr, pertama kata kerjanya dulu. Kalau fi'il madi dan fi'il mudhari kan domirnya dulu ya. Ya. Kita laki-laki, mereka perempuan, kalian perempuan, kalian berdua laki-laki, domirnya dulu. Nah, kalau fi'il amr catat cara menerjemahkannya, terjemah katanya dulu. Contoh, if'il, lakukanlah. Oleh siapa? Lakukanlah oleh kamu satu orang. Lakukanlah. If'il. If'ila, lakukanlah. Oleh siapa? Kalian dua orang laki-laki. Kan domirnya antuma. Antum nih, if'ilu, antum. Lakukanlah oleh kalian banyak laki-laki. Jadi jangan terjemahkan domirnya dulu. Karena nanti rancu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalian banyak laki-laki, lakukanlah. Sebenarnya boleh-boleh aja. Nah, tapi untuk memudahkan dan memahami teks dan menerjemahkan dengan agak lebih baik, nah baiknya katanya dulu. Lakukanlah oleh kalian banyak laki-laki. If'ili, lakukanlah oleh kamu satu orang perempuan. If'ila, lakukanlah oleh kalian dua orang perempuan. If'ilna, lakukanlah oleh kalian banyak perempuan. Jadi sama, 3 jajar pertama laki-laki, 3 jajar kedua perempuan. Yang satu kamu, kalau yang 2 dan banyak berarti kalian. Ya, ingat berarti kamu, kalian laki-laki, kamu, kalian perempuan. Tapi yang kalian di tengahnya berdua. Sama artinya. Coba ijlis artinya apa? Duduklah. Kamu. Siapa? Duduklah. Duduklah kamu. Satu orang. Ya, nggak siapa kai kamunya. Ijlisa apa artinya? Duduklah. Duduklah kalian. Kan dua orang laki-laki. Ijlisu. Duduklah kalian. Duduklah kalian. Ya. Ijlisi. Kamu perempuan. Ya, duduklah kamu satu orang perempuan. Ijlisa. Duduklah kalian. Orang perempuan. Ijlisna. Kalian banyak perempuan. Ya, baik, alhamdulillah. Nah, sekarang silakan hafalkan lagi. Saya kasih 4 menit saja, tidak semua. Supaya langsung hafal di kelas ya. Nanti besok tinggal banyak mengulang. Silakan. Yuk, hafalkan semua. Silakan.
Nah, Ustaz Hadi, tafadhol. Ma'assalamah. Sambil berangkat kerja gak apa-apa ya, dimaklum, silakan. Yang off cam karena mungkin sibuk ya, karena beberapa di beberapa daerah waktunya berbeda. Mungkin di sana sudah waktunya, mungkin sudah siang, ada yang belum subuh, kalau di sini sudah subuh, jadi dimaklum ya, silakan. Atau yang memang di rumahnya repot ya, dimaklum, apalagi yang tadi ada anak. Saya pun sebenarnya tiap pagi itu sama repot. Ini kelihatannya di Zoom hening, tapi di depan itu rame, istri nyiapin 2 anak mau sekolah. Itu sama ya semua. Baik, cukup ya, alhamdulillah. Nah, nanti tidak semua berarti hari Kamis sudah hafal itu semua sampai tasrif fiil amr. Kalau ingin menghafal lewat buku di halaman 42. Kita lihat hafalkan itu. Nah, halaman 42. Ya, dan cara menerjemahkannya tentu. Kosakatanya tetap. Jadi tugasnya 2 ya. Tetap tambah kosakata setiap hari 3, hafalkan itu, kemudian tasrifkan. Kemudian yang kedua, hafalkan isim maf'ul dan fiil amr. Ulang-ulang terus. Pokoknya udah harus kayak zikir aja. Zikir. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang Ustadz Afwan izin bertanya. boleh, silakan Ustaz. Kalau tadi di situ ada jalasa jadi ijlis ya. Kalau qoro'a jadi ikri atau ikro, perubahannya Ustaz? Betul, bagus Ustaz pertanyaannya. Untuk fiil amr, maka sesuaikan dengan fiil mudhari'nya. Ini saya ulangi lagi ya. Fiil amr sesuaikan dengan fiil mudhari'. Bagaimana sesuaikannya? Tergantung harokat ain fiil. Itu kuncinya. Tergantung harokat ain fiil. Kan kita sudah bahas. Ain fiil itu yang pertama, kedua, ketiga. Kedua ya? Ya, kedua. Pertama istilahnya apa? Huruf pertama? Fa fiil. Fa fiil. Huruf kedua istilahnya? Ain fiil. Yang ketiga huruf istilahnya? Lam fiil. Contoh, ada qoro'a, yakro'u, yakro'u. Ain fiilnya yang mana? Ro. O atau ro? Ro. Oh, betul ya. Bukan ko, hati-hati. Yakro'u. Itu bukan ko, tapi ro, ain fiilnya ro. Ya qoro'u, karena dari kata qoro'a. Qoro'a itu berarti ain fiilnya ro. Fa fiilnya qaf, ain fiilnya ro, dan lam fiilnya hamzah. Qoro'a. Nah, fiil amr itu menyesuaikan fiil mudhari'nya. Samakan ain fiilnya dengan ain fiil di fiil mudhari'. Saya contohkan ya. Saya udah kasih contoh ya di sini. Lupa. Belum. Contoh saja di sini ya. Kenapa stop? Saya di sini ketik di sini ya. Contoh misalnya kata fahima yafhamu. Ain fiilnya apa? Ain fiilnya fathah, domah, kasroh. Yafhamu. Ustaz fathah. Kasroh gak ada kasroh semuanya. Yafhamu apa? Ha berarti fathah, kasroh, domah. Ha. Fathah. Nah, berarti ikuti fathah. Kalau ini if'il berarti
Ifham. Ya, Ifham. Nah, bukan ifhim tapi Ifham. Nah, begitu ya. Jadi ifham bukan ifhim. Itu. Jadi ifham. Ifhama. Nah, gitu. Seperti qara'a yaqra'u berarti fi'il amarnya iqra'. Ya. Nah, ini karena kebetulan Ustaz kita menghafalkannya satu bentuk dulu if'il. Nah, nanti kalau Ustaz ingin bentuk if'al, boleh kalau di kitab tasrif itu buka di halaman, boleh yang fa'ila yaf'alu misalnya di halaman 53. Halaman 53. Nah, kemudian atau di halaman yang fa'ala 53, ini yang fa'ila. Yang fa'ala yaf'alu atau halaman 51, 51 dan 53. Kalau di kitab tasrif ini di halaman 51 dan 53 apa saja kata-kata yang fi'il mudhari'nya yaf'alu dan yang fi'il ambarnya if'al seperti iqra, ifham. Nah, itu kosakatanya apa saja? Nah, lihat di halaman 51, 52, 53, 54, 55. Nah, itu bentuk-bentuknya. Begitu Ustaz, dipahami? Insyaallah syukran Ustaz. Nah, begitu ya. Karena nanti asatidz semua kalau sudah hafal ini, saya akan tugaskan menghafal itu 6 bentuk. 6 bentuk itu apa? Pertama, fa'ala yaf'ilu. Kedua, fa'ala yaf'ulu. Ketiga, fa'ala yaf'alu. Keempat, fa'ila yaf'alu. Kelima, fa'ila yaf'ilu. Keenam, fa'ula yaf'ulu. Nanti kalau udah beres bab ini ya, saya tolong hafalkan fa'ala yaf'ilu. Contoh nih, mentasibkan nanti ya. Nanti saya tidak semua mentasibkan ini. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. 1. Bab 2. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ula taf'il maf'alun maf'alun if'alun mif'alun 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 maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Bab 3. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Bab 4. Fa'ila yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'ulun fu'ila yuf'alu. Bab 5. Fa'ila yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ila taf'il maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Bab 6. Fa'ula yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'ula taf'il maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Itu untuk bentuk-bentuk yang pokok yang kita hafalkannya. Kalau ini kan kita belajar turunannya dulu. Nah, nanti beres semua ini nanti saya suruh hafalkan. Nanti akan paham. Oh, ternyata tidak semuanya fi'il amar if'il, ada if'al, ada uf'ul. Ya. Nah, begitu. Nanti setelah beres ini Ustaz, insyaallah kita akan. Baik. Nah, sekarang di sisa waktu silakan sekarang coba buka silsilatul ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Kita masuk ke daras yang ketiga. Ad-darsu ats-tsalis, daras yang ketiga. Al-qadhi nih kalimat yang baru. Al-qadhi artinya hakim. As-sariq artinya pencuri. Asy-syuhud Saksi. Iya, asy-syuhud itu saksi. Syuhud, kesaksian. Bahasaan artinya mencari. Miftah artinya Membuka. kunci.
Iya. Kalau fataha membuka, tapi kalau miftahnya artinya kunci. Ya. Nah, istilah baru apa? Maf'ul bih yang akan kita pelajari. Yo, al-qadhi lisarik. Terjemahkan bareng-bareng semampunya. Hakim kepada Pencuri. aina wada'ta an-nukuda. Di mana wada'ta kamu wadoa meletakkan. Tulis. Ya, wadoa itu artinya. Halaman berapa, Ustaz? Oh ya, ini silakan halaman 39. 39, Ustaz. Aina wada'ta an-nukuda. Di mana kamu meletakkan an-nukuda uang. Iya. Uang. Kemudian asarik. Apa tadi artinya asarik? Pencuri. Akhodaha sodiqi. Akhoda artinya apa? Mengambil. Diambil. Ya, mengambilnya siapa? Sodiqi oleh temanku. Ya. Sekarang al-qadi hakim. Min aina artinya apa? Dari mana? Dari mana? Hasolta kamu. Ya, hasola itu memperoleh. Ya, kalau wa sola sampai ha sola memperoleh. Hasolta memperoleh. Ala kepada miftahil baiti. Kunci rumah. Ya. Wa miftahis sunduki. Kunci Ya, kunci kotak. kotak. Ya, kunci kotak. Di berangkas kunci kotak itu. Kemudian kata asarik pencurinya. Akhadtuhuma. Apa artinya akhadtuhuma? Aku mengambil huma keduanya min Dari sayyaratin mobil amamal baiti Yang di depan rumah. Nah, amama depan al baiti rumah. Yang belum tahu terjemahnya tulis ya, kecuali yang sudah tahu gak usah, gak apa-apa. Dan al-qadi hakim itu lisyuhud kepada para saksi. Hal artinya apa? apakah Araftum. Kalian mengetahui. Siapa domirnya? Domir kalian. Kalian telah mengetahuinya jayidan. Benar-benar. Ya, dengan baik. Dan itu dengan baik. Kemudian kata asyuhud para saksi. Naam. Nah, Iya. Ya, arafnahu. Artinya apa? kami telah mengetahui. Ya, kita mengetahuinya. Waqad benar-benar dan sungguh-sungguh. terkadang ini. Kalau setelahnya fi'il mudhari, qad itu artinya jangan sungguh-sungguh tapi kadang-kadang. Terkadang. Kadang. Qad yakunu arafnahu aidan. Kami Kami mengetahuinya juga. Nah, al-qadhi lisarik, hakim itu kepada pencuri. Hal Apakah araf tahum? Kamu telah mengetahui mereka. Nah, apakah kamu mengenal mereka, mengetahui mereka? Nah, jika kata al-qadhi lisarik, kata pencuri, ra'aituhum. Aku telah mengenal mereka. Melihat mereka. Ba'da khuruji. Setelah Ya, setelah keluar. Kalau ada ya ini berarti menunjukkan aku ya. Setelah keluarku minal baiti dari rumah. Wa ra'aituka Dan aku melihatku ma'ahum bersama mereka aidon. juga. Ya, aku melihatku bersama mereka juga. Nah, ini gambarnya. Kemudian kata al-qadhi. Ra'aitani ana? apakah melihatku Ya, ra'aita kamu, ro'a melihat ni aku, kamu melihatku. Nah,
Asariku kata kata pencuri. Naam. Ya. Ya. Ya, ra'aitu Kak. Aku melihat kamu. Aku melihatmu. Anta. Al-Qadhi ini kata hakim. Zalikal. Demikianlah Zalikal baituli. itu rumahku. Itu rumahku. Itu rumahku. Ya, yang dicurinya rumah lagi. Wasyuhud. Berikan kamu Saksi-saksi itu ya. Ya, abnai. Anak-anakku. Anak-anakku. Ya, saksi-saksi itu anakku. Kata pencurinya, wa madza kunta taf'alu? dan Apa apa yang kamu akan melakukan lakukan? Apa yang kamu telah lakukan? Hmm. Bi jiwari sayyarati. Di samping Di samping jiwar itu samping ya. Ya, tulis samping yang enggak tahu. Di samping sayyarati mobil. mobil. Ma'hum Bersama mereka. sama mereka. Kata Al-Qadhi, hakim, kunna nabhatu. Kami Kita tadi bahataan tadi apa artinya? Mencari. Kita telah mencari telah tentang miftahil baiti, Kunci Rumah. kunci rumah. Baik. Jadi dia sedang mencari kunci rumah kata Fadli. Tanya Ustaz. Ya silakan. Ya, Afan. Tadi kan yang Qadhi kan berkata dzalikal baitu li. Itu misal katanya diganti baiti itu sama ya maknanya? Ya sama enggak? Karena itu Sama ya. baiti dengan al baitu li. Itu sama. Oh iya. So, ada Baiti filosofinya apa ya? Misal kenapa harus dipakai li, kenapa nggak langsung ti gitu, nggak ada ininya ya? biasanya kalau dipisah seperti itu Zat, itu jadi gini, baiti itu rumah itu sebenarnya ada kata lam yang dibuang. Jadi asalnya itu baiti, asalnya itu baitun li, itu asalnya seperti itu. Cuman lam dibuang. Jadi namanya nanti kalau dalam ilmu nahwu dengan Ja'far bentuk seperti itu namanya mudhof ilaih. Dalam mudhof ilaih itu ada huruf yang dibuang. Apa saja huruf yang dibuang itu? Biasanya 4. In, fi, li, dan kaf. Contoh misalnya ada kursi khosyabin. Kursi kayu. Asalnya itu apa? Kursi dari kayu. Apa yang dibuang berarti? lam. Kan lam. Kalau dari apa? Min. Asalnya itu kursi min khosyabin. Kursi dari kayu. Misalnya itu. Contoh misalnya mobil emas sayyaratu zahabin. Berarti yang dibuang apa? Sama min, mobil dari emas. Nah, seperti baiti. Rumahku itu asalnya ada yang dibuang, asalnya li. Baiti itu asalnya baitun li, al baitu li. Nah, kalau dipisah seperti itu biasanya itu untuk menunjukkan penguatan makna. Jadi memang itu rumahku itu li itu dengan baiti dengan baitun li. Nah, itu. Ya. Itu biasanya jadi dipisahkan seperti itu jadi penguatan. Nah, kalau digabungkan untuk meringkas. Jadi, kenapa baiti jadi untuk meringkas? Li-nya dibuang. Nanti dibahas di bahasan mudhof ilaih. Tapi memang kalau di kitab-kitab nahwu awal-awal ya itu memang jarang dibahas bahwa mudhof ilaih itu asalnya jar majrur. Cuman huruf jarnya dibuang. Nah, yang dibuang itu 4 itu. Min, fi, lam, dan kaf. Contoh yang fi itu contoh misalnya apa ya? Alnya hilang ya berarti kalau langsung baiti. Ya, huruf jarnya hilangkan. Bukan huruf marifahnya.
Iya, As-Suhaibi. ya betul. Ma'rifatnya tuh dibuang. Kenapa? Karena mudhof ilaih itu udah ma'rifah, Ustaz. Yang belum tahu istilah ma'rifah, mudhof ilaih ya jangan dipikirkan itu mah nanti, Boy. Gitu. Karena memang idofah itu udah menjadi ma'rifah. Gitu. Nah, begitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, itu prakteknya. Sekarang coba baca yang barusan. Ustaz Bobby. Ustaz baca ini, kemudian ulangi terjemah. Al-Qadhi Lisarik. Nanti saya berhentikan. Kalau berhentikan silakan baru sudah. Baca bahasa Arabnya, kemudian terjemahkan. Al-Qadi As-Sarik. Qadi kepada pencuri. Ya, hakim itu kepada pencuri. Hakim kepada pencuri. Aina wada'tan nuqud. Di mana kamu meletakkan uang. Akhadhaha sadiqi. Apa artinya? Dia yang mengambil, teman saya yang mengambilnya. Nah, begitu. Sodiki, teman saya mengambilnya. Terus. Min aina hasalta ala miftahil baiti wa min miftahil sunduk. Terus. Dari mana? Dari mana kamu hasolah mengambil? Memperoleh. Dari mana kamu memperoleh atas miftahil bait, kunci rumah. Ya. Kunci rumah dan miftahil sunduk, kunci berangkas. Iya. Terus? Akhastuhuma min sayyaratin amamal bait. Ya. Aku memperoleh dari mereka. Dari kalian. Ya. Aku mengambil kunci rumah dan kunci kotak itu dari depan rumah. Dari mobil di depan rumah. Ya. Kemudian hal araftumuhu jayyida. Apakah kalian mengenalnya dengan benar, dengan baik? Ya, betul. Terus? Na'am arafnahu. Ya, kami mengenalnya. Wa qad yakunu arafna aidan. Kadang-kadang yakunu apa dah? Ya, yakunu keberadaannya. Ya, kadang-kadang kami mengenal. Ya, nah. Mengenal dia juga. Gitu. Mengenal juga. Kemudian hal araftuhum. Araftahum. Apakah kamu mengenal mereka? Iya. Ra'aituhum ba'da kuruji minal bait. Ya. Aku mengenal mereka. Melihat aku melihat mereka setelah aku keluar dari rumah. Wa ra'aituka ma'ahum aidan. Aku melihat kamu. Aku melihat kamu bersama mereka juga.
Lanjut, tak? Dilanjut, Ustaz. Masih ada keperluan Ustaz Hasna. Sebentar. Baik, kita mulai kembali. Nah, syukran Ustaz. Kemudian sisanya ini Ustaz Indra Kurnia Tafaddol Ustaz. Al-Qadi ra'aitani ana. Baik, Ustaz. Al-Qadi Hakim ra'aitani ana. Kamu apa? Saya ra'aita. Ya, berarti kamu melihat. Kamu melihat. Ni berarti aku. Kalau ni ya. Ra'aitani ana. Kamu melihat aku. Nah, begitu. Terus? Astarik. Naam. Ra'aituka anta. Ra'aituka, kamu melihat. Enggak. Tuh. Kalau domir itu apa? Ya. Saya melihat kamu. Nah, begitu. Kemudian? Al-Qadi Hakim. Zalikal baituli. Itu adalah rumahku. Iya, terus. Wasyuhudu abnai. Syuhudu ini lupa saya. Saksi ya. Dan para saksi itu adalah anakku. Iya. Ya. Kata pencurinya? Nah, kata pencurinya, wa madza kunta taf'alu bijawaris syayyarati ma'ahum. Dan apa yang kamu lakukan di samping mobil bersama mereka? Al-Qadi. Ya. Benar, Ustaz? Ya. Al-Qadi atau Hakim menjawab, kunna nabahasu an miftahil baiti. Ya. Kami mencari kunci rumah. Miftahil baiti, kunci rumah. Ya, kunci rumah. Nah, ini. Ya. Baik, alhamdulillah. Nah. Saya rasa cukup ya, alhamdulillah. Tidak semua. Nah, ini kita sudah mempraktekannya lah. Minimal kita membiasakan membaca teks bahasa Arab. Tapi yang pokok itu memang sorob itu nanti dibentuk tadi ya. Dibentuk-bentuk yang sudah disampaikan, diajarkan di hari ini. Mohon dipahami dan dihafalkan dengan baik. Bentuk isim maf'ul dan fi'il amr. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya di hari Kamis. Hari Kamis ya.
Kita akan latihan. Nah ini bersama domir-domir maf'ul. Ini yang tadi ada akhodaha, wadoktuha, akhodtuhuma, aroftumuhu, arofnahu. Yang berakhir ini bagaimana cara menerjemahkannya. Insya Allah nanti di hari Kamis ya kita akan pelajari dan kita akan lanjut nanti ke bentuk yang lain. Jadi untuk hari Kamis nanti sangat diharapkan sudah hafal fi'il, amr dan isim maf'ul yang dipelajari hari ini. Baik, alhamdulillah asatidzah semua, mungkin hanya itu mungkin pada pagi hari ini. Insyaallah nanti kita akan bertemu lagi di hari Kamis. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini jadi keberkahan untuk kita semua ya. Jadi amal solih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.